Halo teman-teman netizen, nah kembali lagi nih. Kemarin kan janjinya kita akan bahas seri OLED nih teman-teman. Di sini saya udah sama seri OLED-nya yang A80K dan ukuran 77 inch nih teman-teman. Terus juga nih teman-teman, sebelum seperti biasa, sebelum kita ulas semuanya review tentang OLED A80K ini, jangan lupa nih teman-teman, kita punya toko Mete News yang dimana teman-teman bisa beli TV A80K nya di toko kita di Mete News, ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, terus juga ada JDID dan juga ada Bibli dan juga ada Lazada teman-teman. Pastinya teman-teman bisa mendapatkan promo banyak belanja di Mete News yang ada di marketplace kebanggaannya teman-teman. Mungkin mau pilih marketplace apapun yang tadi kita sebutin, semua teman-teman bisa pilih. Banyak banget promo yang didapat dan juga kita selalu ngadain promonya, informasinya di Instagram kita di Mete News. Teman-teman bisa follow untuk informasinya biar dapat update-update terbarunya seperti itu. Nah, nih teman-teman, kita ini lagi mau bahas TV OLED-nya. Di sini saya udah bersama A80K yang 77 inch. Tapi kali ini kita akan melihat TV OLED-nya ini yang biasanya tersedia kalau untuk OLED-nya sendiri itu ada 55 inch, 65 inch dan 77 inch. Nah, model dari A80K memiliki bezel frame minimalis sehingga gambarnya tampak luas dan tidak diganggu oleh frame nih teman-teman. Dan pada kakinya sendiri itu memiliki model yang berbeda, bisa dipasangkan 3 posisi. Posisi yang lebih pendek, jaraknya antara kakinya bisa untuk kamu memasang TV ini di atas meja yang lebih kecil. Kedua opsi tersebut kokoh untuk menahan TV ini. Model dari kakinya juga berbeda dibandingkan dengan model seriesnya ini teman yang sebelumnya, yaitu bisa rata-rata atau sedikit naik lah ya teman-teman ya untuk kakinya sendiri, karena memang bisa ditingkatkan. Untuk kualitas kakinya juga bisa kita ubah gitu teman-teman, untuk mau dia lebih disetting lah kalau disebutnya seperti itu teman-teman. Nah, untuk bagian port belakangnya A80K ini ada USB 1 dan USB 2. Terus dia punya digital audio output, optical juga yang kita sebutkan. Terus juga di sini ada kabel jack untuk audio. Nah, terus ada video in, S-Enter yang untuk video audio LR yang buat speakernya, speaker in. Terus ada HDMI-nya ada beberapa nih teman-teman. HDMI 1, 2 dan satu lagi HDMI untuk ARC atau kita sebutnya buat game ya. Dia namanya HDMI ARC atau ARC ya teman-teman ya, yang 4K 120 Hz. Ini untuk biasanya buat mode game yang saya sebutkan. Nah, terus juga ada HDMI yang langsung untuk nonton film atau upscaling nih teman-teman, 4K 120 Hz nih. Dan juga ada LAN-nya yang pastinya untuk kabel antenanya juga ada teman-teman. Nah, terus juga nih bahan dari TV ini juga ramah lingkungan teman-teman, yaitu Surplus. Surplus ini merupakan bahan yang dibuat oleh Sony dengan bahan recycling hingga 85%. Layar dari TV ini juga merupakan OLED yang tentunya memiliki material yang berbeda dengan TV LED lainnya nih teman-teman. Apabila LED menggunakan backlight untuk menerangkan setiap pikselnya, OLED memiliki setiap pikselnya nih teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Canggih kan? Tuh OLED. Kita akan ulas lagi yang lain. Nah gitu teman-teman, makanya yang membedakan salah satunya OLED ini, dia punya cahaya yang bersinar sendiri dari pikselnya. Jadi yang kita sebut dia self illuminate, terus bukan backlight illuminate. Nah, terus juga nih teman-teman, A80K ini biasa disebut juga yang merupakan TV dengan prosesor XR yang mampu menghasilkan gambar 4K teman-teman. Kalau saya lihat nih teman-teman, ini TV ini memang udah lebih canggih banget nih teman-teman. Karena kalau ngelihat secara langsungnya aja teman-teman pasti pengen banget memilikinya lah, kalau dibilang orang mau pengen punya lah untuk sendiri di rumah, karena dia memang kualitasnya bagus banget untuk warnanya yang berbeda yang tadi saya sebutin, karena dia punya pixel warna yang berbeda. XR merupakan prosesor yang paling canggih dari Sony dengan kemampuan mengolah gambar dan audio seperti cara manusia melihatnya teman-teman. Untuk di A80K ini udah kece banget. Terus juga pada XR memiliki berbagai database koleksi gambar dengan berbagai warna dan objek, termasuk koleksi palet warna pada A80K ini yang merupakan XR Triluminos Pro. Nah, di TV-TV sebelumnya yang kita review
teman-teman udah pasti tahu dong Triluminous Pro apa. Nah, saya akan jelaskan lagi nih teman-teman. Karena memang di XR Triluminous Pro itu salah satu fitur yang dimana palet warnanya banyak banget ya teman-teman. Jadi beda sama sebelum-sebelumnya. Kalau yang seri sebelumnya mungkin XR Triluminous masih biasanya kita sebut. Terus sekarang udah Pro, jadi udah lebih banyak lagi palet warnanya. Dan itu berfungsi dimana warnanya itu sampai kalau kita bisa katakan 1 miliar warna lah, dengan berbagai warna-warna yang bisa dikatakan warnanya lebih terang untuk warnanya, dan ke tingkat ke warnanya juga ada yang gelap gitu. Jadi bisa membedakan dari setiap gradasi warnanya dari setiap pixelnya nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa membedakan lah yang mana yang tua, yang mana yang muda gitu dengan adanya XR Triluminous Pro. Mungkin kalau TV-TV biasanya atau mungkin yang seri yang sebelum yang belum Pro nih teman-teman, yang untuk Triluminous yang masih kita bisa lah, ada yang bisa sama warnanya gitu. Jadi kalau di Triluminous Pro ini bisa beda banget gitu untuk Triluminous Pro. Ya kalau kita bisa lihat dia shadow dan untuk terangnya itu benar-benar natural untuk teman-teman. Jadi untuk gradasinya juga perubahan warnanya itu semua terlihat natural. Dan gambarnya juga dilihat juga secara, ya kita lihatnya seperti nyata lah teman-teman. Nah gambarnya juga ini teman-teman di remaster itu nggak cuma keseluruhan, tapi berdasarkan setiap objeknya nih teman-teman. Jadi gradasi setiap gambarnya itu berbeda, dan itu setiap objek-objeknya memang punya di remaster yang benar-benar menjadi gambar terlihat nyata nih teman-teman, dengan perbedaan tekstur yang sebagiannya nih contohnya nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat jelas perbedaan dari teksturnya. Jadi terlihat nyata lah teman-teman kalau dilihat dari semua keseluruhan dari sudut ke sudut. Nah yang keren lagi nih teman-teman, di salah satu di kelebihan dari A80K kalau kita sebut Bravia OLED nih teman-teman ya. Dia itu punya XR OLED Contrast Pro yang mengolah kontras gambar sehingga realistik, terus gelap terlihat gelap, total terus dan terang cahaya terlihat terang kontrasnya. Nih contohnya nih teman-teman, kalau dia terlihat gelap keseluruhan gelapnya, tapi masih tetap kelihatan bagian partikel-partikel cahayanya. Jadi kontrasnya menyeluruh, bisa terlihat nyata ya teman-teman ya. Kalau misalkan nih saya lihat dari terangnya ini kalau teman-teman lihat gradasinya, mungkin kalau di TV biasa langsung semuanya teman-teman, tapi dia kalau di OLED dia masih bisa terlihat gradasi dari partikel, kontras yang kecil-kecilnya juga dapat teman-teman. Terus juga bentuk bangunannya jadi terlihat partikelnya masih kelihatan, jadi nyata lah teman-teman. Kalau dari keseluruhan kita seperti melihat benar-benar kota dari atas tanpa kehilangan satu pun keunikan dari gambarnya itu sendiri, seperti itu nih teman-teman. Nah terus juga nih teman-teman, A80K juga bisa upscaling kualitas gambar yang kamu putar nih teman-teman. Dari XR 4K upscaling mendeteksi kualitas 4K. Bravia akan memproduksi tekstur dan detailnya sehingga terlihat nyata nih teman-teman, seperti itu. Nah terus juga nih teman-teman, 4K XR Super Resolution memproses dan menganalisis data sehingga kualitas gambarnya 4 kali lebih kaya dibanding Full HD. Nah terus juga nih teman-teman, di seri OLED ini ada yang salah satu yang paling keren. Kalau hampir sama tapi penyebutannya beda, yaitu XR OLED Motion yang memiliki tugas yang mirip dengan Motion Flow, yaitu mengurangi blur pada gambar yang memiliki gerakan cepat. Kalau teman-teman lihat di seri kita yang review TV sebelumnya, Motion Flow itu ada beberapa ya teman-teman. Ada yang 2 Hz dan juga 200 Hz dan juga 800 Hz. Kalau yang 800 Hz itu masih bisa kelihatan lah kalau untuk gerakan-gerakan cepat seperti tulisan masih kelihatan teman-teman. Kalau 200 Hz juga sedikit kelihatan tapi masih agak buram ya teman-teman. Nah di Motion Flow ini udah keren juga nih teman-teman, dimana prosesor XR mampu menganalisa elemen utama pada frame gambar dan menambah frame tambahan apabila diperlukan sehingga terlihat tidak putus-putus dan lebih jelas. Jadi udah lebih keren banget teman-teman. Ya kita bisa lihat aja sih kalau dari tekstur warnanya aja udah oke. Pasti kalau kecepatannya seperti Motion Flow juga udah oke banget teman-teman. Bisa menikmati nonton film lah seperti itu. Dan terlihat 3 dimensi lah kalau saya ngeliat dari secara langsung. Mungkin teman-teman bisa cek secara langsung aja atau mungkin langsung mau beli aja teman-teman. Nah nih teman-teman, sebelum kita ngelanjutin lagi, saya mau ngasih tahu nih kalau di Match News untuk YouTube ini kita ngadain hadiah nih teman-teman, yaitu free Genius Guard untuk teman-teman yang mau beli, mendapatkan free Genius Guard selama 2 tahun. Dan temukan pertanyaannya, mungkin saya akan kasih tahu pertanyaannya nanti agak untuk pertengahan lebih lagi lah ya teman-teman, biar teman-teman ikutin
kuisnya biar bisa nonton juga reviewnya, dan itu bisa dipakai berbelanja waktu teman-teman untuk belanja TV Bravia di Mecenius seperti itu teman-teman. Nah, saya lanjutin teman-teman. Di sini di A80K ini dia punya XR smoothing teman-teman. Kalau disebut XR smoothing, yang menciptakan gambar yang natural dengan smoothing gradasinya dan shadow ataupun warnanya, sehingga terlihat gambar terlihat nyata tanpa ada bending yang terlihat. Maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mungkin bisa lihat di sini ada warna putih banget. Saya bisa lihat dari gambar ini aja teman-teman ya. Contohnya ini putih banget, terus ada kebiru-biruan dan biru tua. Kalau mungkin kalau yang nggak ada fitur smoothing seperti itu, ini akan ada perbedaan teman-teman. Kayak ada pemisah lah kalau dibilang, ada bentuk gradasinya lah pemisahnya. Sedangkan karena ada smoothing ini teman-teman, smoothing XR ini, jadi membuat ini menjadi nyatu untuk warnanya tanpa ada perbedaan dan perbandingannya seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa cek lihat beberapa, semuanya seperti menyatu tanpa ada perbedaan yang kelihatan, ada pembatasnya lah kalau saya bilang teman-teman, yang pemisah warna yang terlihat kurang jelas. Nah, sedangkan di sini benar-benar tanpa ada pemisah itu, jadi benar-benar kelihatan teman-teman untuk warna yang berbeda itu menyatu seperti itu. TV A80 ini bisa memutar 4K 120 fps, wajib banget buat kamu yang suka main game. Nah, karena memang udah kualitas warnanya udah oke banget. Terus juga untuk kita nonton yang punya motion bagus dan juga terlalu bagus juga, itu enak banget teman-teman. Karena 120 fps itu menunjukkan bahwa gambar dapat diputar dengan smooth dengan minimal lag. Ya teman-teman, jadi nggak ada lagging gitulah. Jadi enak banget. Yang penting gunakan port HDMI 2.1 untuk mendapatkan 4K 120 fps teman-teman. Karena kalau nggak ada itu kurang lah ya, kurang maksimal. Jadi main gamenya ya asal-asal aja gitu, tanpa menikmati bermain gamenya. Terus juga nih teman-teman, TV ini juga bisa langsung mengubah mode gambar menjadi genre game yang minimal lag dan responsif. Ya teman-teman mungkin bisa tahu ya, kalau di sebelumnya kan ada mode di sini teman. Nah, untuk fitur modenya, kalau untuk tadi saya kasih tahu dengan HDMI 2.1 itu, teman-teman bisa langsung mengubah dia fitur mode. Jadi modenya mode game gitu. Setelah kita udah nggak bermain game dan udah mengubah, dia otomatis lagi kembali ke mode sebelumnya teman-teman. Keren kan untuk OLED-nya. Terus juga nih teman-teman, TV ini apabila kamu menggunakan PS5, maka akan otomatis kembali ke mode standar kalau misalkan udah nggak pakai. Terus juga nih teman, waktu teman-teman lagi main juga dia akan kembali ke mode game. Nah, terus juga pada mode game ini ada auto HDR tone mapping yang menghasilkan gambar high dynamic range, sehingga dengan kontras yang tinggi pun akan tetap terlihat detailnya. Mungkin di seri sebelumnya saya udah pernah bilang di X90K teman-teman. Kayak contohnya teman-teman main game nih, dari ujung kan ada kontras cahaya yang terang gitu teman-teman ya. Kalau mungkin kalau yang benar-benar bukan mode game yang nggak seperti ada HDMI-nya, atau mungkin benar-benar bukan support dengan gamenya, pencahayaan itu akan menutup seluruhnya teman-teman dari cahaya mataharinya. Tapi karena ada mode game, dari sinar mataharinya sendiri, semua dari gradasi kontrasnya itu terlihat detail-detailnya tanpa ada mengurangi sedikit pun, seperti itu teman-teman. Ya mungkin saya kasih unjuk beberapa nanti contohnya ya teman-teman, gambarnya, karena mungkin gambar videonya sendiri nggak terlihat karena kita nggak main PS5. Nah nih teman-teman, dari A80K yang kita sebut OLED, teman-teman tahu nggak, dia punya salah satu yang benar-benar menjawab banget nih untuk kegelisahan lah, yang kalau kita bilang lagi nonton bersama keluarga, lagi ngumpul sama keluarga, dimana teman-teman bisa tetap punya kualitas terbaik dari TV-nya menonton bersama keluarga. Karena kalau teman-teman nih misalkan nonton lagi sama keluarga, mau nonton dari sudut manapun, itu tetap punya kualitas yang terbaik, tetap konsisten tanpa merubah apapun ya, teman. Jadi tetap bagus untuk nonton bersama keluarga tanpa mengurangi kualitas dari film itu sendiri, gitu teman-teman. Nah nih teman-teman, salah satunya tadi kita udah semua sebutnya nih, untuk gambar, untuk kualitas warna, semuanya kita udah bahas. Nah sekarang yang adalah salah satu yang terbaik dari A80K yaitu suaranya teman-teman, audio. Dari A80K ini
nggak bakal teman-teman temuin ada posisinya, ada suaranya dari samping atau kiri atau atas bawah, karena memang dia itu keluar suaranya dari layar teman-teman, dimana suaranya sendiri kalau disebut itu acoustic surface audio, yang merupakan layar yang berarti suara keluar dari tengah layar, jadi suaranya itu ada di layarnya gitu. Jadi pembentukan suaranya itu benar-benar keluar dari layarnya itu sendiri, bukan dari speaker dari atas, bawah, atau kiri atau bawahnya seperti itu. Nah ini teman-teman, salah satunya juga yang kalian nggak tahu nih teman-teman, kerennya A80K, dia punya voice zoom yang dimana pas banget buat yang suka nonton berita atau sport nih teman-teman. Kamu bisa memilih untuk fokus ke suara pembawa acaranya atau pada suasananya. Contohnya mungkin kayak nonton bola lah, kalau misalkan nonton bola ada komentator, ada pemain bolanya, bisa pengen fokusnya kemana, entah komentatornya aja atau pemain bolanya. Nih teman-teman settingannya, teman-teman bisa tekan tombol setting di remote-nya, terus muncul di sound setting. Mungkin kalau misalkan di sound setting yang nggak ada, teman-teman pilih edit dulu ya teman-teman, mungkin dia belum muncul di bagian editnya. Terus ke sound setting, nah pilih bagian sound customization. Di sini teman-teman bisa juga nyetel surround effect atau equalizer. Nah di bawahnya ini adalah voice zoom. Nih teman-teman, tadi kan saya kasih tahu nih kalau kita ada free hadiah buat teman-teman, yaitu Genius Guard. Nah pertanyaannya ini teman-teman bisa jawab nanti di Instagram kita ya teman-teman. Untuk jawabnya nanti linknya ada di bawah deskripsi teman-teman untuk menuju ke Instagram kita di Media News. Nah pertanyaannya, tahu nggak teman-teman aplikasi apa yang ada dari Sony yang untuk streaming khusus dari Sony-nya sendiri untuk Bravia? Aplikasinya namanya apa? Nah itu sebutin ya teman-teman di Instagram kita jawabnya. Nah pastinya nanti kita DM untuk memberikan hadiahnya teman-teman, untuk pembelian TV semua TV Bravia ini, TV Bravia seri apa aja, dan itu akan mendapatkan extended warranty 2 tahun teman-teman, seperti itu. Nah sekarang kita lanjutin ya teman-teman. A80K ini bisa upscaling pada audio juga, dan dari Bravia dengan 3D surround nih teman-teman, menjadi suaranya lebih bagus lagi. Dari kualitas mungkin suaranya dari 2D atau mungkin kurang lebih baik gitu dari 2D, itu bisa upscaling ke 3D surround teman-teman. Terus juga nikmati suaranya yang berasa tidak hanya dari depan, tapi bisa seperti dari sisi samping ataupun atas dan bawah. Kalau saya bilang teman-teman, ini suaranya dia bisa bergerak. Kalau dibilang misalkan kayak tadi lah, salah satu dari teman-teman lihat ada gambar burung lah yang bergerak, itu suara bunyiannya itu bergerak teman-teman, sesuai dari objeknya itu bergerak gitu. Jadi memang dia bergerakan suaranya ada di, kalau dibilang di semua sudut adalah, kalau misalkan dia ada di sudut situ suaranya dan objeknya di situlah suaranya ada teman-teman. Nah terus juga nih teman-teman, dia ini juga udah audio Dolby Atmos, juga bisa diputar di TV ini apabila kamu memiliki headphone ataupun speaker 360 Reality Audio. Bravia A80K bisa memutar audio tersebut gitu teman-teman. Nih contohnya ya, saya kasih tahu teman-teman. Nah gimana teman-teman, berasa kayak nontonnya secara langsung kan, lagi terbawa suasananya seperti itu, kerennya A80K. Nah ini teman-teman, salah satu harus yang dicegah juga dari OLED ini, karena dia punya kualitas warna dan gambar yang bagus. Kita harus menjaga kualitas dari gambar itu sendiri, makanya dia punya fitur juga, salah satunya itu pixel shift teman-teman, untuk mencegah burn in atau terbakar. Nah saya akan kasih tahu nih teman-teman untuk mengaktifkannya. Ke setting ya teman-teman, pas ke setting teman-teman bisa pilih display sound.
Nah, setelah display sound, pilih expert panel. Nah, aktifkan pixel shift-nya. Jadi gambar ini nggak stay untuk gambar yang lama, jadi mencegah ini tuh, jadi bergerak-gerak dia teman-teman. Kalau dari sudut panelnya sendiri, dari kiri dan kanannya pasti ada kelihatan lah teman-teman untuk pergerakannya, seperti itu. Nah, salah satu yang kerennya lagi dari A80K, dia punya light sensor teman-teman. Light sensor ini membantu banget kalau misalkan teman-teman dari cahaya lampunya nih, dia lagi mati lampu. Nah, dia pengaktifan untuk kualitas gambar pencahayaan warna dari TV-nya bisa berubah teman-teman, dari keadaan lingkungan kita sekitar, mungkin matinya lampunya mati atau mungkin lagi hidup, seperti itu. Sesuai dengan lingkungan kita lah, tapi pastinya diaktifkan dulu nih teman-teman. Jadi untuk mengetahui pencahayaan dari lingkungan sekitar kita. Terus nih teman-teman, dia juga udah punya living decor. Nah, ini penting banget juga teman-teman. Salah satu mencegah brand ini itu juga gitu. Nah, living decor ini udah ada suaranya juga, jadi memanjakan suasana ruangan tamu lah. Kalau misalkan teman-teman taruh di posisi ruang tamu, jadi ada iring-iringan suara kayak instrumen gitulah, gitu. Nih teman-teman. Dan teman-teman bisa setting juga, pilih untuk gambarnya juga bisa dipilih, dan juga bisa men-settingnya juga nih teman-teman. Settingnya di sini untuk timer setting, screen saver settingnya juga, dan startup temanya juga bisa di setting teman-teman. Nah, satu lagi nih teman-teman, ada yang lagi keren dari Bravia A80K. A80K ini dia juga udah Bravia Core, dimana teman-teman bisa nonton streaming di aplikasi yang punyanya Sony nih, namanya Bravia Core. Nah, ini dia, ada Bravia Core. Nah, aplikasi streaming dari punyanya Sony sendiri teman-teman, itu bisa ngerasain nuansanya Dolby Atmos. Banyak film-film yang nuansanya Dolby Atmos dan bisa dirasakan di Bravia Core juga teman-teman, itu keren banget. Terus juga salah satu dari kelebihan dari A80K, dia punya Bravia Cam. Bravia Cam ini dimana teman-teman bisa mengatur letak juga untuk jarak, misalkan anak-anak nih teman-teman, kalau lagi anak-anak keluarga atau anak kecil gitu yang lagi nonton, biar dia tahu nih posisi tepatnya, dari jaraknya, dari dekatnya gitu. Terus juga udah bisa dipakai buat cam juga dari duo cam, seperti itu teman-teman, untuk zoom lah gitu, seperti itu teman-teman. Gimana, keren kan? Oke teman-teman. Nah, jadi gimana menurut teman-teman Metgenius untuk kualitas A80K nya untuk TV OLED-nya? Pasti keren banget kan? Dan pastinya teman-teman itu tetap ada promonya, dan ada potongan harganya juga, ada giveaway-nya juga yang kami adakan yang tadi di kuis. Teman-teman tonton aja YouTube ini, pastinya jawabnya di Instagram Metgenius, dan temukan banyak promo-promo yang lainnya di Metgenius. Sekali lagi saya sebutin, di marketplace kesukaannya teman-teman bisa pilih entah Metgenius di Tokopedia, Shopee, JD.ID, Blibli, Lazada, dan Bukalapak. Teman-teman bisa komen juga untuk kelebihan-kelebihan yang lain yang pengen tahu, teman-teman pengen ketahui, dan juga produk-produk lainnya. Pastinya tunggu juga YouTube berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.